Nah, oke teman-teman. Ini agak beda dikit. Gua tadi pakai UC Bigot M10. Nah, jadi pagi ini kita mau review sedikit video upgrade miliknya Om Bobby dari Samarinda ya. Ini upgrade ke 48 volt, 1500 watt, speednya up to 50 km per jam. Speknya udah lengkap, aksesorisnya lengkap. Jadi buat yang penasaran, kita lihat dulu video sinematik berikut ini. Nah, udah lihat video sinematiknya seperti apa? Nah, sekarang kita bahas ya satu persatu. Nah, jadi video ini video Q1S warna hitam. Kita upgrade ke motor 48 volt 1500 watt ya. Ini nggak ada repaint teman-teman. Catnya cat original. Konsepnya konsep hitam dipadu-padankan dengan jok cafe racer seat yang warna coklat. Nah, yuk kita mulai dari bagian atasnya. Nah, untuk bagian atas ini kita pakai round screen ya, throttle. Kemudian ada speed 123 yang bisa kalian adjust, ada LCD speedometer. Kemudian stangnya pakai stang BMX. Ini hanger hook Spirit Beast kombinasi warna hitam dan warna merah. Ini buat cantelan belanja, jadi kalian udah nggak perlu ribet untuk nyantel belanjaan. Kemudian ada Motowolf phone holder ya. Jadi kalian tinggal pasangkan handphone jenis apapun di sini. Ini ada adjustmentnya juga. Kemudian ini ada dual switch untuk lampu-lampu ya. Kemudian ini ada switch untuk lampu depan, lampu sen juga, ada klakson juga. Kemudian masuk ke bagian kabel-kabel. Nah, ini untuk kabel-kabel kita pakai sleeving cable wrap ya. Ini yang lebih premium. Kemudian Zoom hydraulic brake HB876 non sensor. Ini sudah hidrolik ya, teman-teman ya. Nah, masuk ke bagian bawah. Nah, karena ini kita pakai fog upside down, jadi diharuskan memakai stem lagi. Stemnya kita pakai FMF XTR ya. Ini harga 350. Kemudian untuk spacer sama bearing juga kita pasangkan ya di sini. Jadi ini syarat wajib untuk menggunakan fog upside down. Nah, fog upside down dual crown ini kita pasangkan yang warna hitam. Terus udah gitu untuk klakson juga kita pasangkan klakson Boss ya. Ini buat motor. Kemudian fog upside down warna hitam. Kemudian ada lagi lampu sen dari Spirit Beast di bagian depan, kiri dan kanan. Untuk spakbor kita pakai plastik, nggak pakai karbon ini ya. Terus udah gitu ban kita pakai CST tubeless lebar 3.0. Jadi udah lebih stabil, tubeless ya. Jadi kalau ada bocor-bocor kalian tinggal tambal tubeless aja, nggak perlu bongkar ban dalam lagi. Kemudian untuk cakram kita pakai cakram yang warnanya oil slick ya. Kaliper zoom udah beres. Nah, di bagian masuk ke bagian tengah frame. Bagian tengah frame ini kita pasangkan Omo back, udah waterproof teman-teman. Ini di bagian tengah ya. Ini kalau kita buka bagian sininya kalian masih punya space untuk jas hujan sama kunci-kunci juga kalian bisa masukkan ke sini. Kemudian di bagian bawah footstepnya full black ya, udah cocok sama warna frame. Kemudian di bagian atas framenya ini kita pasangkan controller
zero box ya. Jadi ini bisa digunakan untuk controller atau buat menyimpan barang-barang lainnya. Oke, masuk ke bagian belakang. Nah, di bagian jok ini kita pakai Cafe Racer seat warna coklat ya. Jadi Cafe Racer seat ini punya berbagai macam warna. Kebetulan ini dipasangkan yang warna coklat. Terus udah gitu di bagian belakang ini kita pasangin lampu sein model 1 ya, model yang lama yang kotak. Ini nggak ada bracket untuk plat nomor, itu yang model 2-nya. Kemudian ada lampu rem juga, ada sound booster ya, sound booster ada 4 varian suara, nanti kita coba cek ya semuanya ya. Kemudian untuk shocknya kita pasangkan DNM spiral, ada juga bracket untuk infan ya. Ini infan ini udah automatic brake system, jadi udah ada sensor remnya juga. Nah, di bagian belakang sini, motor belakang ini kita pasangkan HM motor 48 volt 1500 watt ya. Kemudian untuk tire huggernya biar lebih sporty kita pasangkan punya Zero 10X ya. Terus di bagian kickstand, ini kickstand panjang ya, udah upgrade. Jadi pada saat dipasangkan atau udah nggak akan jatuh. Kalau pakai kickstand yang standar otomatis pasti akan jatuh unit videonya. Kemudian apalagi bagian baterai. Nah, di dalam tas Omobike ini ada controller. Kita pakai yang Sendwave. Ini kita pakai punya Blad. Kemudian baterai LG 48 volt 21 Ah MJ1 ya. Ini kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 50 km. Ada juga reducer juga ya. Reducer di sini kita pasangkan, jadi untuk arus listrik, lampu-lampu, sound dan lain sebagainya itu bersumber dari baterai utama. Oke. Di sini juga kita pasangkan beberapa label kabel ya. Jadi kalian juga udah nggak perlu khawatir lagi kalau mau ngecharge atau mau di sini udah ada label port chargernya juga udah kita pasangin ya. Jadi kalian udah nggak perlu bingung lagi seperti ini ya. Nah, kalau untuk waktu pengechargean kurang lebih sekitar 6-7 jam dari nol ya. Untuk baterai 48 volt itu maksimal di 54,6, habisnya di kurang lebih sekitar 39-40 volt ya. Nah, sekarang kita coba lampu-lampu dan yang lainnya yang berhubungan dengan electrical. Oke, kita nyalain dulu. Ini kalau kalian mau untuk menyalakan, kalian bisa akses melalui kunci ini atau melalui remote. Kalau melalui remote, kalian tinggal klik tanda petir 2 kali seperti ini ya. Nah, balik lagi sini. Kalau tandanya udah menyala, arti di throttle kalian sudah on ya, throttle kalian udah on. Nah, apa aja yang perlu kalian perhatikan di dalam throttle ini ada indikator baterai ya. Ini kalau kita lihat di sini ada indikator baterai, ada speednya juga, ada speed, kemudian ada trip juga, ada voltase baterai ya. Coba sekarang kita gas ya. Nah, di sini kelihatan pada saat kalian ngegas, narik gas atau melepas gas, di sini akan muncul voltase. Di sini juga ada speednya, di sini ada speedometer, ada indikatornya. Nah, di sini switch 1 2 3 ini kalian bisa atur mau yang soft, mau yang medium, atau langsung yang torsinya besar. Torsi besar tentunya di angka 3. Oke. Nah, kemudian ini adalah layar LCD untuk menunjukkan speedometer ya. Di sini
juga ada indikator baterai. Oke. Indikator baterai. Di sini juga ada voltase baterainya, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke. Sekarang kita coba lampu depan. Oke, lampu depan ini kita udah pakai protector headlamp, ya. Udah LCD juga. Kemudian kita coba lampu sennya. Oke, lampu sennya bisa berfungsi juga sebagai hazard, ya. Ini lampu kanan, lampu kiri, ini lampu hazard. Oke, dah. Terus klakson juga udah cukup keras ya teman-teman. Jadi kalian udah nggak usah khawatir kalau ini riding di jalan raya, udah enak nih. Oke. Kemudian, nah ini adalah switch untuk menyalakan sound booster atau suara knalpot pada bagian belakang. Oke. Nah, untuk melakukan adjustment suara, kita bisa klik switch ini. Kita tekan lama, kurang lebih sekitar 3 detik. Kita gas sedikit. Nah, ini udah berubah menjadi varian suara yang lain. Kita klik lagi 3 detik. Nah, ini suara untuk motor 1000 cc seperti ini. Satu lagi. Gas sedikit. Nah, ini untuk suara Vespa. Lebih cocok sih suara yang 1000 cc tadi ya teman-teman ya. Nah, untuk melakukan adjustment volume, kalian tinggal klik beberapa kali. Nah, otomatis volume suara juga akan menurun. Kalau kita mau naikkan, kita tinggal klik lagi. Oke, jadi sesuai selera aja varian suara mana yang kalian cocok. Oke. Kemudian klik untuk switch pada bagian depan, yang satunya lagi. Ini kita matikan aja ya. Nah, ini adalah standby lamp ya. Otomatis pada bagian depan, bagian lampu sen ini akan berubah warna menjadi warna biru. Oke. Nah, di bagian belakang juga otomatis akan berwarna merah ya. Nah, ini adalah lampu standby juga di bagian belakang. Jadi pada saat kalian berkendara di malam hari, ini akan berguna sekali buat kendaraan lain. Kalian tuh ada di jalan tuh kan, jadi pada tahu juga. Oke. Ya, ini kita matikan. Nah, kalau dimatikan, standby lampnya mati. Yang lampu tengah tetap jalan. Ya. Nah, di standby lamp ini juga ada indikator untuk kiri dan kanan ya. Jadi bisa disesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nah, untuk lampu infan atau lampu rem. Jadi sebenarnya ini berguna sebagai lampu rem pada malam hari. Kalian tinggal klik. Nah, pada saat kalian melakukan pengereman, ini lampu akan otomatis menyala karena ada sensor remnya ya. Jadi dia udah ada sensor geraknya ya. Ini ada beberapa mode juga. Nah, mode yang terang, ada yang sedikit redup, ada yang kelap-kelip juga. Oke, ini sistemnya charging ya teman-teman ya. Jadi bisa pakai USB. Pakai kabel USB aja cukup. Udah. Nah, teman-teman, kurang lebih sih untuk video darinya Om Bobby seperti ini. Nah,
Pada saat kalian mematikan, kalian bisa mengakses video ini dengan remote ini. Tinggal klik tanda gembok terbuka. Nah, kalau udah ada bunyi begitu, artinya video udah dalam keadaan mati. Atau menggunakan kunci. Ya. Nah, teman-teman. Nah, kurang lebih untuk video Q1S bentuk seperti ini, aksesoris seperti ini, dengan speed 50 km per jam, 48 volt, 1500 watt. Ini menghabiskan dana berapa sih? Kurang lebih sekitar 38 juta, teman-teman. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir juga kalau misalnya dananya kurang dari ini, kita sesuaikan aja dengan budget yang ada. Ya. Oke, teman-teman, kurang lebih review untuk video Om Bobby dari Samarinda seperti ini. Buat teman-teman yang berminat, bisa langsung menghubungi Instagram kita atau WhatsApp kita. Kita juga menyediakan semua hal, semua part, aksesoris yang berhubungan dengan video di marketplace kita di GB Scoot Kalau di YouTube kita di GB Scoot Custom, ya, marketplace kita semua lengkap. Website juga di www.gbscoot.com, ya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya, silahkan, ya, kita open to discuss. Jangan khawatir dengan budget, kita akan menyesuaikan. Oke, semoga konten ini bisa menjadi referral untuk kalian semua. Kita akan bahas semua hal yang berhubungan dengan dunia video di channel YouTube kita di GB Scoot Custom. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.